Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan curahan nikmat serta hidayahnya kepada kita semua pada hari ini. Dan kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rafiq Hidayat yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan materi tentang Mu'tazilah. Dan yang ketiga, tak lupa teman-teman saya seperjuangan yang saya cintai. Baik, langsung saja kita langsung masuk ke pembahasan. Pembahasan pertama tentang Mu'tazilah ini adalah sejarah munculnya aliran Mu'tazilah. Jadi kaum Mu'tazilah ini adalah merupakan sekelompok manusia yang pernah mengembarkan dunia Islam selama lebih dari 300 tahun akibat fatwa-fatwa mereka yang menghebohkan. Selama waktu itu pula, kelompok ini menumpahkan ribuan darah kaum muslimin, terutama para ahlus sunnah yang bersikukuh dengan pedoman mereka. Jadi aliran Mu'tazilah ini pertama kali muncul di kota Basrah atau Irak pada abad ke-2 Hijriah tahun 105 sampai 110 Hijriah. Tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Pelapornya yaitu dan tokoh yang sangat bertanggung jawab atas munculnya aliran Mu'tazilah ini adalah Wasil bin Atha. Jadi Wasil bin Atha adalah dulu seorang murid dari Imam Al-Hasan Basri. Imam Al-Hasan Basri ini dulunya adalah Wasil bin Atha Al-Makhzumi Al-Ghazal yang lahir di Madinah tahun 700 Masehi. Secara harfiah, kata Mu'tazilah berasal dari kata i'tazala yang berarti berpisah atau memisahkan diri, yang berarti juga menjauh atau menjauhkan diri dari kelompok. Untuk Mu'tazilah ini secara etimologis bermakna sebagai orang-orang yang memisahkan diri. Sebutan ini mempunyai suatu kronologi yang tidak dapat dipisahkan dengan sosok Al-Hasan Basri. Al-Hasan Basri adalah guru dari Wasil bin Atha tadi, salah seorang imam di kalangan tabi'in. Jadi ceritanya, pada suatu hari datanglah seorang laki-laki kepada Al-Hasan Basri seraya Jadi kisahnya, suatu hari datanglah seorang laki-laki kepada Al-Hasan Basri seraya berkata, "Wahai imam, dalam agama telah muncul di zaman kita ini kelompok yang mengkafirkan pelaku dosa besar, dan dosa tersebut diyakini sebagai suatu kekafiran yang dapat mengeluarkan pelakunya dari agama. Mereka adalah kaum Khawarij. Sedangkan kelompok yang lainnya sangat toleran terhadap pelaku dosa besar, dan dosa tersebut tidak berpengaruh terhadap keimanannya, karena dalam madhab mereka suatu amalan bukanlah rukun dari keimanan, dan kemaksiatan tidak akan berpengaruh terhadap keimanan, sebagaimana ketaatan tidak berpengaruh terhadap kekafiran. Mereka ini adalah umat Murji'ah." Kemudian Al-Hasan Basri pun berpikir sejenak dalam permasalahan tersebut. Sebelum beliau menjawab, tiba-tiba dengan lancangnya Wasil bin Atha menyela atau berselawah, "Menurutku pelaku dosa besar itu bukan seorang mukmin, namun juga tidak bisa disebut kafir. Bahkan ia berada pada suatu keadaan di antara dua keadaan, tidak mukmin dan tidak kafir." Jadi kata Wasil bin Atha ini dia Jadi menurut Wasil bin Atha ini, dia berpendapat bahwasanya pelaku dosa besar atau seseorang yang melakukan dosa besar itu tidak bisa dikatakan sebagai
orang mukmin, namun juga tidak bisa dikatakan dengan orang kafir. Nah, posisi orang ini berada di tengah-tengah di antara tidak mukmin dan juga tidak kafir, yaitu fasik. Itu menurut Wasil bin Atha. Lalu dia berdiri dan duduk menyendiri di salah satu tiang masjid sambil tetap menyatakan pendapatnya. Lalu Wasil bin Atha berdiri dan duduk menyendiri di salah satu tiang masjid sambil tetap menyatakan pendapatnya kepada murid-murid Hasan al-Basri. Kemudian Imam Al-Hasan Basri berkata, Wasil telah memisahkan diri dari kita. Maka disebutlah dia dan para pengikutnya dengan sebutan Mu'tazilah yang berasal dari kata i'tazala yang berarti memisahkan diri. Pertanyaan ini pun akhirnya dijawab oleh Al-Hasan Basri dengan jawaban Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sesungguhnya pelaku dosa besar itu adalah Mu'tazilah ini dikategorikan sebagai Qadariyah karena pandangannya yang mengatakan bahwa manusia yang menentukan perbuatannya. Tuhan tidak membuat dan menentukan perbuatan manusia. Manusia mempunyai kebebasan mutlak dalam berikhtiar dalam menentukan pilihannya. Kebebasan manusia ini dalam mewujudkan perbuatannya erat kaitannya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi menurut pemikiran Mu'tazilah ini, manusia itu bebas menentukan pilihannya, entah itu baik, entah itu buruk, bebas menentukannya. Dan Tuhan itu menurut kata mereka, Tuhan itu tidak menentukan perbuatan manusia. Jadi yang hanya bisa menentukan perbuatan manusia adalah orangnya sendiri. Nah, dalam memutuskan suatu pemberian siksa dan pahala tidak relevan jika manusia tidak bebas dan berpartisipasi dalam perbuatannya. Karena itu manusia mendapat pahala karena perbuatannya yang melakukan kebaikan atas ikhtiar dan kehendaknya dan bukan karena terpaksa. Begitu pula sebaliknya, ia mendapat siksa karena manusia itu berbuat baik dan buruk atas kehendak dan kemauannya sendiri. Daya yang dipakai untuk mewujudkan kehendak itu ada pada diri manusia. Tuhan hanya menciptakan daya pada manusia. Dan daya inilah yang membuat mereka dapat memutuskan sesuatu. Jadi menurut pemikiran Mu'tazilah, bahwasanya manusia itu berbuat sesuai kehendak sendiri. Jadi mereka itu bebas membuat kehendak mereka semaunya sendiri, entah itu kehendak baik atau buruk. Nah, Tuhan ini tidak Jadi Mu'tazilah ini dikenal sebagai mazhab yang rasional, sehingga dalam metode berpikirnya mereka itu memberikan porsi yang sangat besar terhadap akal manusia. Jadi Mu'tazilah ini adalah aliran yang yang menggunakan rasional. Jadi bisa dikatakan bahwasanya aliran Mu'tazilah ini adalah aliran yang menggunakan akal dan pikirannya dalam melakukan sesuatu atau memutuskan sesuatu. Semua ada pada akal manusia. Dan Tuhan tidak membuat atau menentukan suatu perbuatan manusia. Yang bisa menentukan hanyalah manusia itu sendiri. Tuhan hanya menciptakan daya untuk membuat suatu keputusan. Jadi seperti itu.
Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu tokoh-tokoh aliran Mu'tazilah. Tokoh pertama yaitu Wasil bin Atha al-Ghazal. Wasil ini merupakan salah satu tokoh Mu'tazilah yang dilahirkan di Madinah dan menetap di Basrah. Wasil merupakan tokoh pertama sekaligus pelopor berdirinya aliran Mu'tazilah. Karenanya ia diberi gelar kehormatan dengan sebutan Syekh al-Mu'tazilah wa Qadimuha, yang berarti pemimpin sekaligus orang tertua dalam aliran Mu'tazilah. Yang kedua ada Abu Huzail al-Alaf. Abu Huzail al-Alaf adalah seorang pengikut aliran Wasil bin Atha, yaitu aliran Mu'tazilah. Beliau seorang filosof Islam. Ia mengetahui banyak sekali falsafah Yunani dan itu memudahkannya untuk menyusun ajaran-ajaran Mu'tazilah yang bercorak filsafat. Beliau juga mendirikan sekolah di Basrah, sekolah pertama di Basrah. Lewat sekolah ini pemikiran Mu'tazilah digaji dan dikembangkan. Sekolah ini menekankan pengajaran dan pembelajarannya tentang rasionalisme dalam aspek pemikiran dan hukum Islam. Dulu Mu'tazilah sempat menjadi madhab resmi negara. Dukungan politik dari pihak rezim makin mengokohkan dominasi madhab teologi ini. Karena Abu Huzail al-Alaf ini, Mu'tazilah pada zaman ini mengalami kepesatan yang sangat meningkat. Salah satu ajarannya yang dibawakan adalah Tuhan menganugerahkan akal kepada manusia agar digunakan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan akal itu pula manusia dapat sampai pada pengetahuan tentang adanya Tuhan dan kewajibannya berbuat baik kepada Tuhan. Selain itu, ia melahirkan dasar-dasar dari ajaran al-salah wa al-aslah. Tokoh Mu'tazilah yang ketiga yaitu Ibrahim bin Syar an-Nazam. Ibrahim ini adalah murid dari Abdul Huzail al-Alaf. Ibrahim ini merupakan orang terkemuka dan lancar berbicara dan juga banyak mendalami teori-teori filsafat. Ketika kecil beliau banyak bergaul dengan orang-orang dari golongan Islam, dan setelah ia beranjak dewasa ia banyak berhubungan dengan filosof-filosof pada masanya. Untuk tokoh Mu'tazilah yang keempat yaitu bernama Abu Ali Muhammad ibnu Ali al-Jubai. Beliau ini dilahirkan pada tahun 135 Hijriah dan wafat pada tahun 267 Hijriah. Panggilan akrabnya ialah Al-Jubai, yang mana nama tersebut dinisbahkan kepada daerah kelahirnya yaitu di Juba. Dan Al-Jubai ini merupakan seorang guru dari Abu Hasan al-Asy'ari, pendiri aliran Asy'ariyah. Pendapatnya yang masyhur tokoh Mu'tazilah yang kelima adalah Bishr ibnu al-Mu'tamir. Beliau ini terkenal dengan pendapatnya, bagaimana dia menyebutkan bahwasanya ajarannya yang penting menyangkut pertanggungjawaban perbuatan manusia. Anak kecil baginya tidak dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya di akhirat kelak nanti, karena ia belum mukallaf. Seorang yang berdosa besar kemudian bertobat lalu mengulangi lagi perbuatan dosa besar tersebut akan mendapatkan siksa ganda. Jadi dia akan mendapatkan siksa yang double atas perbuatan yang telah diulanginya, meskipun ia telah. Tokoh 6 dari aliran Mu'tazilah ini adalah Jarullah Abul Qasim Muhammad bin Umar. Ia lebih dikenal dengan panggilan Al-Zamakhsyari. Ia lahir di Khawarazm, sebelah selatan lautan Qazvin, Iran. Ia adalah seorang tokoh yang menuliskan karya monumental, yakni Tafsir Mu'tazilah yang terakhir yaitu Abul Hasan Abdul Jabbar ibnu Ahmad ibnu Abdullah al-Hamzani al-As'adi.
Ia lahir di Hamazam, Khurasan dan wafat di Rai, Teheran. Ia hidup pada masa kemunduran Mu'tazilah. Kendati demikian, ia tetap berusaha mengembangkan dan menghidupkan paham-paham Mu'tazilah melalui karya tulisannya yang sangat banyak. Di antaranya yang cukup populer dan berpengaruh adalah Syarah Ushul Al-Khamsah dan Al-Mughni Ahwali wa al. Baik, kita sekarang memasuki pembahasan selanjutnya, yaitu tentang doktrin-doktrin aliran Mu'tazilah. Jadi aliran Mu'tazilah ini memiliki 5 doktrin atau pemahaman, yaitu yang pertama At-Tauhid. Jadi konsep ketauhidan Mu'tazilah ini bertujuan untuk mensucikan Tuhan dari segala sesuatu yang menyerupainya, sehingga ia tidak mengakui adanya sifat-sifat Tuhan. Jadi menurut doktrin tauhid ini, kaum Mu'tazilah ini menolak adanya sifat-sifat Tuhan seperti yang telah tertuang di dalam Al-Asmaul Husna, kan ada 99 sifat Tuhan. Nah, mereka itu tidak mempercayai adanya sifat-sifat tersebut. Mereka berpikiran bahwasanya kalau Tuhan itu harus disucikan dari segala sesuatu. Jadi tidak boleh ada yang mengotori tentang kemahaesaannya. Nah, untuk apa itu? Untuk memurnikan kemahaesaan Tuhan, Mu'tazilah itu menolak konsep Tuhan memiliki sifat-sifat. Nah, sifat-sifat itu adalah sifat-sifat Asmaul Husna yang tadi saya sudah jelaskan. Doktrin yang selanjutnya itu adalah Al-Adl, yang berarti Tuhan Maha Adil, sehingga manusia diberi kebebasan untuk berbuat dan memilih perbuatannya. Jadi menurut aliran Mu'tazilah ini, perbuatan manusia menurut Mu'tazilah, perbuatan manusia melakukan dan menciptakan perbuatannya sendiri, terlepas dari kehendak dan kekuasaan Tuhan. Jadi manusia ini memang benar-benar bebas untuk menentukan pilihannya masing-masing. Tuhan hanya menyuruh dan menghendaki yang baik. Konsep ini memiliki konsekuensi yang logis dalam keadilan Tuhan, yaitu apapun yang akan diterima manusia di akhirat merupakan balasan perbuatannya di dunia. Jadi mereka beranggapan bahwasanya manusia ini memegang kendali penuh terhadap pilihannya. Jadi mereka bebas menentukan pilihannya. Dan apapun yang mereka yang mereka pilih, apa yang mereka buat, nanti di akhirat sudah pasti mendapatkan balasannya. Entah itu balasannya baik atau balasan buruk, tergantung pilihan mereka di dunia. Untuk doktrin yang ketiga, yaitu Al-Wa'du wa Al-Wa'id, janji dan ancaman Tuhan pasti ditepati. Jadi doktrin ini kaitannya erat dengan doktrin yang sebelumnya, nomor 2, yaitu Al-Adl. Jadi Allah memberi pahala bagi yang berbuat baik dan memberikan siksaan bagi orang yang berbuat dosa. Itu. Jadi kaitannya erat dengan doktrin yang kedua. Doktrin yang keempat yaitu Al-Manzilah Bain Al-Manzilatain. Jadi pada doktrin ini mereka berpendapat bahwasanya orang yang melakukan dosa besar atau pelaku dosa besar itu tidak bisa dikatakan sebagai orang mukmin, juga tidak bisa dikatakan sebagai orang kafir. Jadi mereka si pelaku-pelaku dosa besar ini berada di antara dua itu, yaitu fasik. Doktrin ini sangat jauh sekali dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, sesungguhnya pelaku besar adalah seorang mukmin yang tidak sempurna imannya. Karena keimanannya ia masih disebut seorang mukmin, dan karena dosa besarnya ia disebut dengan fasik, yakni keimanan mereka yang tidak sempurna atau belum sempurna. Doktrin yang kelima adalah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, yaitu menyuruh kebaikan dan melarang keburukan. Ajaran yang terakhir ini adalah menyuruh manusia untuk melakukan suatu kebijakan atau kebaikan dan melarang kemungkaran. Jadi ajaran ini menekankan kepada manusia untuk berpihak kepada kebenaran dan kebaikan.
Hal ini merupakan suatu konsekuensi logis dari keimanan seseorang. Jadi pengakuan keimanan harus dibuktikan dengan perbuatan baik dan menyuruh orang berbuat baik untuk mencegah suatu kejahatan. Selanjutnya adalah Mu'tazilah masa kini. Di sini saya akan mengklasifikasikan Mu'tazilah masa kini menjadi dua, yaitu aliran Mu'tazilah dan yang kedua adalah teologi Mu'tazilah. Jadi untuk aliran menurut Buya Yahya, salah satu tokoh Nahdlatul Ulama yang terkenal. Jadi menurut Buya Yahya adalah aliran Mu'tazilah ini adalah masih ada sampai sekarang. Tepatnya di daerah Yaman. Di sana aliran-aliran Mu'tazilah masih berkeliaran dan masih banyak pengikutnya. Di sana juga buku-buku tentang aliran Mu'tazilah itu berjilid-jilid. Masih banyak di sana, masih banyak ditemukan. Tetapi kata Buya Yahya, aliran Mu'tazilah ini adalah suatu aliran yang memiliki pemikiran yang sesat. Bukan semuanya sesat ya, bukan semuanya, tetapi ada beberapa pemikirannya yang sesat. Mengapa demikian? Karena aliran Mu'tazilah ini salah dalam menakwilkan atau mentafsirkan suatu ayat tersebut. Imam Ghazali berkata bahwasanya kami tidak mengkafirkan orang-orang Mu'tazilah sebab kesesatan tentang sifat-sifat Allah datang karena mereka salah dalam menafsirkan atau menakwilkan suatu ayat. Jadi Mu'tazilah ini tidak disebut kafir. Hanya saja dalam menakwilkan hanya saja mereka ini salah dalam menakwilkan atau menafsirkan suatu ayat. Dan sebaiknya kita tidak boleh menganut aliran tersebut karena kita sudah memiliki aliran kita sendiri, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi aliran yang selanjutnya yaitu teologi Mu'tazilah. Di Indonesia kini aliran Mu'tazilah mulai banyak diperbincangkan oleh tokoh-tokoh Islam. Salah satunya yang terkenal adalah Harun Nasution. Beliau adalah salah satu tokoh Islam kontemporer yang secara terang-terangan mendukung adanya aliran Mu'tazilah di Indonesia. Harun Nasution meyakini bahwasanya kebangkitan pemikiran Mu'tazilah sangat penting bagi modernisasi Islam di Indonesia. Beliau berpendapat bahwasanya rasionalisasi teologi Islam merupakan komponen yang esensial dalam program modernisasi yang lebih luas dalam masyarakat Islam di Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwasanya masyarakat Indonesia ini lekat dengan budaya dan adatnya. Jadi lebih ke melekat akan tradisionalnya. Maka dari itu Harun Nasution mengharapkan adanya pengembangan atau pembaruan tentang pemikiran di Indonesia ini. Oleh karena itu Indonesia butuh yang namanya modernisasi Islam. Jadi beliau menekankan pengembangan institusi pendidikan dan proses belajar mengajar baik Islam maupun Barat. Harun Nasution mempunyai kesempatan untuk menerapkan teorinya ke dalam suatu praktek. Tujuannya yaitu untuk mengembangkan kemampuan modernitas Islam untuk bersaing dengan komunitas Barat, namun tetap memperhatikan karakteristik akhlak mulia Islam tradisional. Jadi misi dari Harun Nasution ini adalah untuk mengubah mindset Indonesia dari yang tradisional menuju ke modern. Jadi menurut beliau, yang diperlukan bagi umat Islam di Indonesia adalah pemikiran yang rasional yang dibawa Mu'tazilah ini. Percaya pada akal, kekuatan manusia, dan percaya pada ilmu pengetahuan manusia. Jadi teologi ini adalah teologi yang rasional, teologi yang mengedepankan akal manusia untuk bertindak dan melakukan sesuatu, karena manusia diberi kebebasan atas segala-galanya. Jadi diberi kebebasan untuk berpikir, diberi kebebasan untuk bertindak, dan diberi kebebasan untuk memilih. Juga harus
harus memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Nah, diharapkan dari dari teologi ini diharapkan untuk bisa menghadapi lajunya atau pesatnya perkembangan di dunia ini, terutama. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya mengakui ilmu saya masih dangkal untuk menjelaskan materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.